Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Halaman berapa? 21 ya. Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad su'ila al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i pernah ditanya, mad dalilu ala sani'i, mana dalilnya akan keberadaan sang pencipta, mana dalilnya bahwa alam semesta ini ada yang membuat, mana dalilnya langit bumi dan seisinya ini ada yang buat, mana dalilnya, ditanya seperti itu. Faqala lisailihi, lalu Imam Syafi'i menjawab kepada orang yang bertanya, hadhil waraqatu, daun ini, allati fi yadika, yang ada di tanganmu. Coba lihat daun pohon yang ada di tanganmu itu. Wa kanat fi yadihi waraqah, di tangannya lagi megang daun. Min syajarati tuti, daun pohon tut. Pohon tut itu sejenis pohon yang di Arab, di sini mah nggak ada. Hampir mirip seperti buah tin begitu. Faqala sailu wa kaifa, kemudian orang yang bertanya itu mengatakan, maksudnya bagaimana? Wa kaifa. Qal, Imam Syafi'i mengatakan, inna ta'maha wahidun, daun ini rasanya sama, satu. Walau nuha wahidun, warnanya juga satu. Warihuha, dan baunya wahidun, juga satu, sama, warnanya sama, rasanya sama, baunya juga sama. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Qala bala, ya, memang ya. Qal, lalu Imam Syafi'i mengatakan lagi, fata'kuluha dudatul qazzi, daun tut ini ketika dimakan oleh ulat sutra, fayakhruju minha al-ibrism, al-ibrism itu bahasa Persia, ay al-harir, menjadi sutra. Ketika daun tut itu dimakan oleh ulat, keluarnya sutra. Wa ta'kuluha an-nahlatu, ketika dimakan oleh oleh lebah, ya, fayakhruju minhal asal, keluarnya jadi madu. Wa ta'kuluha syatu, ketika dimakan oleh kambing, fayakhruju minhul ba'aru, yang keluar telepong, ya, kotoran. Wa ta'kuluha dhabiyatu, ketika dimakan oleh kijang, fayanaqidu baina nawafijiha, kemudian darahnya itu terendap di mata kakinya, di kakinya kijang.
fayakhruju al-misku, maka lalu keluarlah minyak misik. Misik itu dari darah kijang ya, di kaki biasanya. Famanil ladzi ja'alaha kadzalik, siapa yang membuat seperti itu, ma anna ta'ma wahidun, padahal rasanya sama. Siapa yang bisa membuat seperti itu? Itu kata Imam Syafi'i. Wajtama'a ala Abi Hanifah radhiyallahu anhu jama'atun minad dahriyin. Suatu hari berkumpul bersama Abu Hanifah radhiyallahu anhu bersama orang-orang yang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ad-dahriyun. Alladzina yunkiruna wujudallah, yang tidak percaya akan adanya Allah. Faqala lahum, lalu Abu Hanifah berkata kepada mereka, ajibu ala mas'alah, coba jawablah satu pertanyaan. Faqalu had, mangga silahkan. Ma hadhil masalah, apa masalahnya, apa persoalannya? Faqala, lalu Abu Hanifah berkata, ma taquluna fi rajulin yaqulu lakum, bagaimana menurut kamu, ma taquluna, bagaimana menurut kamu. Ini maknanya makna jadi aja ya. Iya. Ya, maksudnya apa yang kamu katakan itu maksudnya apa menurut pendapat kamu. Fi rajulin yaqulu lakum, terhadap seseorang yang berkata kepadamu, inni ra'aitu safinatan mashhunatan bil ahmal. Bagaimana pendapat kamu kalau ada orang yang mengatakan kepada kamu, aku melihat kapal yang bermuatan berat, yang membawa barang-barang yang berat, mamlu'atan bil athqal, yang penuh dengan barang-barang yang berat. Qad ihtawshatha fi lujjatil bahri amwaj, ya, telah diguncang oleh di tengah lautan yang dalam itu oleh ombak-ombak mutalatimah yang menerpa, wariyahun mukhtalifah, dan juga dihempas oleh angin yang bermacam-macam, wahya min bainiha tajri, di tengah-tengah hempasan ombak dan angin keras itu kapal berjalan mustawiyatan, berjalan lurus, berjalan lempeng, laisa laha malahun, tetapi tidak ada nakodanya, wala mudabbira yudiru amraha, dan tidak ada yang mengatur urusannya. Qalu hadza syai'un la yaqbaluhul aqal, ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Faqala lahumul imamu, ya subhanallah, idza lam yujawizil aqlu safinatan tajri min ghairi mallah yudiruha, andaikan akal tidak menerima, ya, ada kapal yang berjalan tanpa nakoda, yudiruha, yang mengaturnya, fi jaroyaniha, dalam melaju, fa kaifa yujawizu qiyamu hadhihi dunya, bagaimana akal bisa menerima
tegaknya dunia ini ala ikhtilafi ahwaliha, dengan kondisi yang bermacam-macam itu, wa taghayyur a'maliha, dan perubahan-perubahan cara kerjanya, wasi'ata atrafiha, dan luasnya penghujung-penghujung bumi ini, min ghairi hafidin khaliqin sani'in, tanpa ada yang menjaga, tanpa ada yang mencipta, dan tanpa ada yang membuat. Fakafu anhu, akhirnya mereka terdiam. Fakafu anhu, akhirnya mereka terdiam. Wa sadaqallahul azim idh yaqul am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dari tidak sesuatu, dari tidak apa-apa, ataukah mereka mencipta sendiri? Apakah mereka dicipta dari tidak ada, atau mereka tercipta sendiri, dibikin, atau mereka muncul sendiri, jadi sendiri, hidup sendiri gitu. Am khalaqus samawati wal arda, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, namun demikian mereka tidak yakin. Wa idza aradna an nulqi ba'da daw, ketika kita ingin memberikan penjelasan, nulqi daw itu artinya melemparkan cahaya, itu menjelaskan, itu bahasa artinya begitu. Ala aqidatil Islam, terhadap akidah Islam, qulna, maka kami katakan, innal ma'nal wajiha li syahadati an la ilaha illallah, bahwa makna yang jelas terhadap syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an ta'taqidah, yaitu engkau meyakini ya, anna al-ma'buda bihaqqin huwa Allah, bahwa majikan, al-ma'budu majikan, ya, yang disembah, yang di apa? Kalau kita mengabdi kepada seseorang namanya majikan kan, ya, bahwa majikan yang sesungguhnya adalah Allah, al-ilahul wahid, Tuhan yang satu-satunya, as-somadu, yang maha perkasa, maha kokoh. Kalau di tafsir sih as-somadu al-musta'an, ya, tempat meminta, tapi saya lebih memilih maknanya maha kokoh, yang tak terkalahkan. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa subhanahu qadimun, Allah itu maha dahulu, la awwala lahu, yang tidak berawal, mawjudun la akhir lahu, yang ada tanpa akhiran, abadiyun, yang abadi, la nihayata lahu, yang tidak ada penghujungnya, daimun, langgeng, lansira malaha, yang tidak berkehabisan, yang tidak ada habis-habisnya, walam yazal wala yazal, selalu dan senantiasa ada, musufun binu'util jalal, yang disifati dengan sifat-sifat keagungan. Oke, itu saja. Ini Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berdebat, berdiskusi dengan orang-orang yang ateis. Artinya pada zaman kejayaan Islam ini, kita bicarain dulu. Ini dari catatan ini kan bisa ambil pengertian yang beda. Di zaman kejayaan Islam, raja-raja Islam, dan ini kalau Imam Syafi'i, Abu Hanifah kan sudah masuk di eranya Daulah Abbasiyah di Irak, ya,
Umayyah udah hilang, Khulafaur Rasyidin udah habis. Di tengah kejayaan Islam, artinya apa? Masih banyak PKI-nya tuh. Sehingga para imam itu berdebat dengan mereka, paham bikin. Jadi jangan itu membayangkan bahwa kalau orang Islam semua sembahyang, kabeh beli. Sampai sekarang juga banyak orang Arab yang kesembahyang. Yang agama Kristen juga banyak, yang tidak beragama juga banyak. Iya. Yang pura-pura juga. Nah, itu. Secara logika sederhana iya. Ketika Imam Syafi'i memancing orang berpikir bahwa betapa aturan-aturan undang-undang alam, undang-undang fisika yang berlaku di bumi ini tidak sporadis, tidak acak-acakan, tapi memang ada satu kedisiplinan aturan yang disebut dengan sunnatullah. Hukum fisika berlaku seperti itu, ya. Lalu Imam Syafi'i mengatakan daun tut yang kamu pegang ini rasanya sama, warnanya, baunya sama. Tapi kalau dimakan oleh kambing keluarnya telepong. Betul nggak? Dimakan ulat keluarnya sutra. Dimakan madu keluarnya dimakan tawon keluarnya madu. Terus apa lagi? Iya, dimakan apa? Kijang. Ya, asyad itu bukan kijang, kambing. Asyad itu kambing bukan kijang. Kalau kijang nggak usah. Keluarnya telepong. Kok mengapa terjadi begitu? Apakah itu secara kebetulan atau memang ada aturan? Ada undang-undangnya? Ya kan begitu. Proses biologis, proses pencernaan dan sebagainya. Kemudian juga Imam Abu Hanifah juga mengajak orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu diajak berpikir, mungkin nggak ada kapal ya menghadapi gelombang besar, badai yang luar biasa, tapi kapalnya ajak jalan aja, tapi tanpa nakoda, mungkin nggak? Iya, itu masih sederhana. Saya tidak akan berdiskusi dengan bapak-bapak di sini seperti ini, nanti dianggapnya menghina saya. Itu anak kecil juga paham. Tapi yang jadi masalah, yang pencipta itu namanya siapa? Dari mana kamu tahu namanya? Kalau namanya Iron, dia mengatakan Tuhanku namanya Iron, yang menciptakan langit dan bumi, yang abadi, yang kekal, yang maha kuasa, namanya Iron. Yang satu lagi namanya apa? Ya, Gold barangkali, ya kan. Andai kan namanya berbeda, tapi substansinya sama, ada yang salah nggak? Ini jadi pertanyaan. Jadi Anda menyebut sang pencipta namanya Allah itu dari mana? Dari Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya orang-orang yang ada di belahan bumi lain, di Cina, di Korea, di Jepang, di Indonesia, nabinya lahirnya di Mekah, belum ada komunikasi. Di sini juga orang mencari Tuhan. Mungkinkah menemukan Tuhan yang sama? Ini yang jadi persoalan, ya kan? Ya mungkin di sini namanya kebuyut, ya kan gitu, atau Bagandaruwo. Tapi yang diyakininya sama seperti itu.
Atau juga seorang ilmuwan yang meyakini bahwa alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, kan begitu? Dan undang-undang seperti ini, secara fisika, ilmu fisika mengatakan begini. Lalu dia meyakini ada Tuhan yang maha kuasa yang mengatur ini semua. Beriman enggak? Ini yang jadi persoalan, bahwa terjadinya perbedaan agama itu kan dari pengamatan, penelitian, persepsi, ya kan begitu, pemahaman, kecerdasan, pengetahuan, usia dan sebagainya. Itu mereka mencari Tuhan, bahwa artinya manusia bertuhan itu bukan sekarang saja, bukan setelah manusia punya ilmu pengetahuan. Sejak dulu manusia masih primitif, ya, masih pakai batu berburunya itu, ya, batu yang dilancipkan, ya, tombaknya itu mencari berburu binatang. Kalau dapat binatangnya makan, kalau enggak ya kelaparan. Masih tidurnya masih di wiwitan, masih belum kenal pakaian, masih primitif. Itu sudah bertuhan kok. Iya, sesuai dengan pikirannya masing-masing, betul enggak? Nah itu ada di di ensiklopedia Laros itu dikatakan seperti itu, bahwa manusia sejak zaman primitif itu sudah meyakini adanya Tuhan, artinya sudah beragama lah manusia itu. Nah, kemudian cara penyembahannya ya bermacam-macam lagi. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, kita umat Islam sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Qur'annya sama, nabinya sama, agamanya sama, tetapi Tuhan kita dalam pikiran kita sama enggak? Ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Wahabiyah, ada Ibadiyah, ada bermacam-macam. Tuhannya berbeda-beda dalam persepsi mereka. Menjadi masalah kan? Menjadi masalah, saling bunuh-membunuh sih. Iya kan? Ya ini bagi kita sudah selesai mungkin. Ya sekarang mah gini aja deh. Ini kacamata mungkin nggak jadi sendiri. Dengan logika sederhana tidak mungkin jadi sendiri. Mesti ada yang buat dong. Betul nggak? Sederhana. Itu nggak usah mikir itu mah. Di meja ada kaca. Berarti ada yang naruh nggak? Tadinya ada, sekarang yang ada. Ada yang ngambil nggak? Mungkin nggak hilang sendiri. Itu sudah sangat sederhana sekali. Tetapi siapa yang ambil itu yang kita tidak tahu. Ini ada yang buat nggak? Yang buat siapa? Nggak tahu. Jadi sekalipun kita yakin ada yang membuat, tapi siapa yang membuat kita nggak tahu. Nah itulah makanya yang menjadi penghubung itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa tahu itu namanya Allah itu ya kan Kanjeng Nabi yang menyampaikan. Kalau bukan Nabi ya mungkin Tuhannya namanya lain. Mungkin wiwitan, ya kan gitu. Mungkin gandaruwo, mungkin kuntilanak namanya dan sebagainya. Sesuai dengan penamaan masing-masing. Makanya kita perhatikan antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Masalah sepele, masalah Al-Quran. Ini Al-Quran. Kata Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, sama sepakat. Kata Mu'tazilah, Al-Quran kalamullah. Kata Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Quran kalamullah.
turunnya kepada Kanjeng Nabi, sepakat. Mu'tazilah mengatakan Quran diturunkan dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Ahli Sunnah juga sama. Bahasanya Arab ya sama. Ya. Tanpa suara, tanpa huruf sama. Kalamullah ini dicipta oleh Allah atau zat yang melekat pada zat Allah. Di situ persoalannya. Paham nggak? Kalau ahli sunnah wal jamaah, kalamullah itu, kaunuhu mutakalliman itu, artinya kalam itu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Sifat yang melekat pada zat Allah yang tidak terpisahkan, kan gitu. Mu'tazilah enggak, kalam itu dicipta sebagai makhluk. Tadinya Allah tidak ngomong, terus Allah ngomong, berarti kan dia mencipta omongan. Hanya masalah itu, korbannya 10.000 Mu'tazilah dibunuh-bunuhin sama ahli sunnah wal jamaah. Iya kan? Masalah qadar dan qadar, Allahnya ya sama, sang pencipta yang sama, tapi kekuasaannya sejauh mana berbeda lagi. Kalau kata Mu'tazilah, ya Allah sebatas mencipta manusia, lalu dilepas manusia itu diberi energi, diberi potensi, diberi kemampuan, diberi bakat, diberi keterampilan, ya, dengan anggota badan, tangan, kaki, ya, mata untuk melihat, hidung mencium, otak untuk berpikir, ya, dengan perasaan dan sebagainya sempurna, dilepas sudah. Silakan. Lalu akhirnya manusia apapun yang dilakukan adalah berdasarkan pilihannya sendiri. Allah menyuruh beriman, melarang kufur. Kalau dia nurut, dibayar. Kalau nggak nurut, disiksa. Jadi kata Mu'tazilah, ya tidak boleh Allah menentukan segala-galanya. Namanya tidak adil. Kalau kafirnya, kufurnya, imannya ditentukan oleh Allah, lalu manusia disuruh beriman, apa artinya? Kalau orang itu nasib baiknya, nasib buruknya, ya kan, kayanya, miskinnya, penyakitnya, semuanya Allah menentukan. Apa artinya Allah menyuruh kita berbuat baik kalau Allah sudah menentukan kamu jadi copet? Jadi manusia bertanggung jawab dan Tuhan melepaskan manusia bebas memilih. Itu saja persoalannya. Ahli sunnah tidak, Jabariyah tidak, bahwa kita ini semuanya ditentukan oleh Allah semuanya. Dari mulai lahir sampai mati semuanya kita hanya menjalani keputusan Allah sesuai dengan skenarionya. Kalau ahli sunnah ada ketentuan, ada kepastian, ada keputusan Tuhan, garis nasib kita sudah ditentukan, tapi ada yang mubram, ada yang ghairu mubram, ada yang final, ada yang bisa direvisi. Yang benar mana? Itulah yang jadi persoalan, bahwa kalau sekedar membuktikan ada yang mencipta, ya sudah, akal sedah juga bisa. Tapi ketika kita mendalami tentang keyakinan orang-orang Islam tentang Tuhannya sendiri juga berbeda-beda. Kenapa demikian? Ya karena ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah, ya kan, ilmu teologi dan sebagainya, itu kan tidak murni dari Al-Quran seperti itu, tapi hasil interpretasi, penafsiran para ulama orang Islam sendiri sepanjang sampai sekarang 1400 tahun. Sekarang terus masih bergerak dan bergulir, dan persengketaan juga masih terus berkembang. Itu yang jadi masalah. Betul nggak? Jadi kita mesti mengerti persoalannya bukan persoalan yakin atau tidak adanya Allah, tidak. Ini persoalannya substansinya apa? Itu yang jadi persoalan. Jadi pertanyaan kita, mungkin nggak
ketuhanan dalam Islam itu dirumuskan bersama. Syiah, Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah, Wahabiyah, ya kan, Nahdiyah, Muhammadiyah. Ya artinya kan kita ini kan tuh ngeziarah kubur, betul nggak? Kok oleh Wahabi disebutnya musyrik? Kita orang Islam juga tahlilan kan, kok bidah? Betul nggak? Jadi kita tidak selesai sampai kepada meyakini ada Tuhan. Kesananya masih tetap berbeda lagi. Andaikan kita melihat ke depan, semua madhab hilang semua nih. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, Wahabi, habis semua, tinggal satu, Ahli Sunnah wal Jamaah. Setelah itu berbeda lagi enggak? Ada kino-kino lagi. Nah, kino A, kino B, kino C. Hilang, tinggal kino A. Ya kan? Terus ada apa? Ada blok lagi, blok A, blok B. Terus. Nah, kesimpulan akhirnya gini kan, sudahlah kalau begitu ternyata kemajemukan itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ini realita. Jadi perdamaian yang kita idamkan bukan kesamaan, bukan kesepakatan, tapi menghargai perbedaan. Terima kasih, itu aja.